Selamat pagi anak-anak Ibu. Perkenalkan, nama saya Ibu Irbo. Ibu mengajarkan mata pelajaran matematika khusus di kelas 71, 72, 73, dan 74. Kemudian Ibu juga mengajar di kelas 8, yaitu 89, 810, dan 811. Anak-anak Ibu yang kelas 7, 71 sampai 74, materi kita mulai yaitu pokok bahasan bilangan bulat. Sedangkan anak-anak Ibu yang kelas 8, 89 dan sampai 811, materi pelajaran kita yang pertama yaitu pola bilangan. Demikian perkenalan Ibu untuk pagi ini. Semoga anak-anak Ibu dalam keadaan sehat. Ingat ya anak-anak Ibu, kenali gurunya, ingat namanya. Jangan nanti pada saat mengumpul tugas kamu tidak kenal siapa gurumu. Sekali lagi, nama Ibu Ibu Ero, mengajarkan mata pelajaran matematika di kelas 71 sampai 74 dan 89 sampai 811. Terima kasih. Salam sehat. Selamat pagi anak ibu kelas 8. Kita mulai pembelajaran kita hari ini yaitu pola bilangan dan barisan bilangan. Ada 4 sub pokok bahasan yang mau kita bahas pada pola bilangan ini. Yang pertama, pengertian dasar pola pada barisan bilangan. Yang kedua, jenis-jenis pola bilangan. Yang ketiga, barisan bilangan. Yang keempat, macam-macam barisan bilangan. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama tadi, pengertian dasar pola pada barisan bilangan. Pertama, barisan bilangan adalah barisan bilangan yang diurutkan secara mendatar dalam aturan naik maupun aturan turun. Nanti di contoh soal atau di pembahasan soal ada nanti urutan-urutan angka atau urutan-urutan bilangan, bisa saja urutannya itu urutan naik maupun urutan naik turun. Yang kedua, pola barisan bilangan. Pola, kata dasar dari pola berarti bentuk. Nah, pola barisan bilangan adalah bentuk keteraturan susunan bilangan. Jadi kalau barisan bilangannya hanya barisan bilangannya tadi bisa saja urutannya naik dan urutan turun, tetapi belum ada bentuk keteraturannya. Sedangkan kalau sudah pada polanya ada bentuk keteraturannya. Ya bisa saja polanya nanti penambahan 1, penambahan 2, pengurangan 3, perkalian, pembagian. Nah, ada polanya atau ada aturan atau bentuknya. Nah, itulah perbedaan pola dengan barisan bilangan. Nah, kita lanjut. Bagian kedua adalah jenis-jenis pola bilangan. Ada 3 jenis pola bilangan. Yang pertama, pola bilangan segitiga. Perhatikan di slide sudah diberikan di situ gambarnya. Pada pertama itu hanya 1 lingkaran. Pada urutan kedua ada 3 lingkaran. Dilihat di situ berbentuk segitiga. Dan di urutan ketiga ada 6 lingkarannya. Dan di urutan keempat 10 dan di urutan kelima 15. Nah, untuk selanjutnya nanti di urutan berikutnya, berarti di urutan ke-6, silakan anak-anak ibu nanti melanjutkannya di catatannya. Lanjutkan urutan ke-6 ada berapa banyak lingkarannya. Nah, di urutan ke-7 juga berapa dan di urutan ke-8. Jadi ada 3 urutan berikutnya lagi yang kamu lanjutkan dari gambar yang ibu buat. Oke. Nah, yang kedua, pola bilangan persegi panjang. Urutan pertama ada 2 noktanya atau lingkarannya. Sedangkan di urutan kedua itu ada 6. Nah, di urutan ketiga ada 12. Dan di urutan keempat ada 20. Nah, perhatikan bentuknya itu tadi pola persegi panjang itu. Kalau di urutan pertama tadi ke mendatarnya ada 2 tapi ke atas 1 ya nak. Sedangkan di urutan kedua mendatarnya 3, ke atasnya 2. Kalau urutan ketiga mendatarnya 4, ke atasnya 3. Di urutan keempat mendatarnya 5, ke atasnya 4. Berarti nanti di urutan kelima mendatarnya
ada berapa ya? Nah, dari segi polanya ini kita perhatikan, berarti di urutan kelima nanti mendatarnya ada 6, ke atasnya 5. Nah, jadi nanti itu banyak lingkarannya adalah 30. Jadi nanti kamu lanjutkan nak 3 lagi ya di catatanmu, dilanjutkan 3 supaya kamu lebih paham. Oke. Nah, yang ketiga pola bilangan persegi. Nah, persegi itu sering disebut juga kuadrat ya nak. Nah, di urutan pertama 1 lingkarannya. Di urutan kedua 4, di urutan ketiga 9, di urutan keempat 16, di urutan kelima itu ada 25. Nah, dengan memperhatikan gambar itu, pola bilang perseginya, itu kita dapat dari mana? Namanya persegi atau kuadrat. Berarti yang urutan pertama itu didapat dari 1 pangkat 1. 1. Urutan kedua 4, berarti itu didapat dari 2 pangkat 2. 4. Urutan ketiga jadi 9, berarti 3 pangkat 3. Karena 3 ke mendatar, 3 ke atas. Di urutan keempat ada 16, berarti 4 pangkat 2. 4 ke mendatarnya, 4 ke atas atau vertikal. Urutan berikutnya yang kelima yaitu 5 mendatar, 5 vertikal. Jadi lingkarannya sebanyak 25. Nah, urutan berikutnya nanti 3 lagi kamu buat. Nah, berapalah urutan ke-6, urutan ke-7 dan urutan ke-8. Dibuat lagi, dilengkapi di catatannya, nak. Nah, oke. Berikutnya yaitu barisan bilangan. Nah, pada barisan bilangan ini sebenarnya ini juga beberapa sudah kita pelajari di kelas 7 ataupun di SD sudah juga kamu pahami ini, nak. Nah, yang pertama bilangan asli, urutannya 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Kalau kita melihat ini bilangan asli ini merupakan pola juga karena dia teratur, dia urutannya itu, nak. Polanya teratur dari 1 ke 2, 2 ke 3, 4 ke 5, 5 ke 6. Teratur dia, yaitu penambahan 1. 1 ke 2 kan nambah 1, 2 ke 3 nambah 1, 3 ke 4 nambah 1. Jadi teratur dia. Jadi itu sering juga nanti disebut pola penambahan 1. Nanti lebih lanjut Ibu jelaskan di macam-macam pola barisan. Kemudian yang kedua bilangan ganjil. Nah, ini juga teratur. 1 ke 3, 3 ke 5. Berarti 1 ke 3 itu tambah 2, 3 ke 5 tambah 2, 5 ke 7 tambah 2. Ini sering juga disebut penambahan pola penambahan 2. Bilangan genap juga begitu, 2, 4, 6, 8. Dari 2 ke 4 tambah 2, 4 ke 6 tambah 2, 6 ke 8 tambah 2. Jadi ini pola penambahan 2 juga. Oke, bilangan kuadrat persegi tadi ini sudah Ibu jelaskan di jenis-jenis pola bilangan ya. Nah, itu ada pola bilangan persegi atau kuadrat. Sudah kita bahas itu. Lalu bilangan kubik. Bilangan kubik itu berpangkat 3. Itu didapat 1, 8, 27, 64 itu 125. Itu didapat dari 1 pangkat 3, 1. 8 itu dapat dari 2 pangkat 3, yaitu 2 kali 2 kali 2. Jadi 8. 27 juga 3 pangkat 3. 3 kali 3 kali 3, 27. 64 juga begitu, 4 pangkat 3. 125 juga 5 pangkat 3. Demikian nanti selanjutnya, nak. Kemudian bilangan segitiga. Bilangan segitiga juga itu sudah ada di pola bilangan segitiga ya, 1, 3, 6, 10, 15, 21 dan seterusnya. Kemudian bilangan kelipatan 3. Kelipatan 3. Nanti banyak kelipatan ini, ada kelipatan 2, kelipatan 4, kelipatan 5 tergantung yang membuat soal. Kalau dikatakan yang di sini Ibu buat kelipatan 3. Berarti dimulai dari 3, 6, 9, 12, 15, 18 dan seterusnya. Kemudian bilangan prima. Nah, ini sering nak, bilangan prima selalu muncul mulai dari kamu SD sampai kamu nanti terus melakukan selama menjalani pendidikan akan muncul terus bilangan prima ini dipelajari mata pelajaran matematika. Bilangan prima dimulai dari angka 2, 3, 5, 7, 11, 13 dan seterusnya. Oke. Kemudian bilangan 10 berpangkat.
Artinya 10, 1 itu didapat dari 10 pangkat 0. 1. 10 itu didapat dari 10 pangkat 1. Oke. 100 itu mendapatkan 100 itu dari 10 pangkat 2. Berarti kalau 1000, 10 pangkat 3, 10.000, 10 pangkat 4, 100.000, 10 pangkat 5, dan seterusnya nanti. Kemudian yang terakhir bilangan Fibonacci. Nah, bilangan Fibonacci ini sering muncul di soal-soal ujian, baik nanti kamu ujian mengikuti ujian olimpiade atau kompetisi-kompetisi lain yang setingkat dengan olimpiade, baik itu olimpiade tingkat kecamatan, kabupaten, kota maupun provinsi maupun nasional ya. Bilangan Fibonacci itu artinya adalah urutan ataupun urutan angka-angka yang diperoleh dari penjumlahan dua angka sebelumnya ya. Dua angka sebelumnya. Jadi 112. 2 itu didapat dari 1 tambah 1. Nah, kemudian kan setelah 2 3 ya nak. Berarti 3 itu didapat dari 1 tambah 2. Karena untuk mendapatkan angka berikutnya adalah dengan cara menjumlahkan dua angka sebelumnya. Nah, untuk mendapatkan 5, 2 tambah 3. Untuk mendapatkan 8, 3 tambah 5. Maka setelah 8 angka berikutnya angka berapa? Nah, coba nanti diteruskan ya nak. Kalau untuk khusus bilangan Fibonacci ini, coba kamu teruskan nanti sampai 4 angka berikutnya ya nak. Nah, ibu bantu untuk satu angka terakhir lagi. Untuk angka terakhir berikutnya setelah 8 adalah 13. Itu kita peroleh dari 5 tambah 8 sama dengan 13. Nanti untuk selanjutnya 3 angka berikutnya silakan anak-anak ibu tuliskan di catatanmu. Oke. Nah, kita lanjut. Nah, ini ibu yang ibu katakan tadi yang terakhir yaitu macam-macam pola barisan bilangan. Tadi sedikit sudah ibu singgung ini, yaitu pola penambahan maupun pola pengurangan. Nah, kalau sudah dikatakan tadi pola, ada aturan yang tertentu, aturan yang tetap ya. Nah, aturan tertentu dia bisa penambahan 1, penambahan 3, penambahan 2. Kalau dia pengurangan 1, pengurangan 2, pengurangan 3 dan selanjutnya ya. Nah, ada dia aturan tertentunya. Oke, nah contoh saya berikan di situ ada bilangan asli. Tadi sudah ada itu ibu jelaskan 1, 2, 3, 4, berarti itu penambahan 1, 1. Nah, contoh yang kedua adalah bilangan. Ada urutan bilangannya diberikan 100, 97, 94, 91. Nah, kalau kita melihat dari angka 100 ke 97, dia berkurang 3. Dari 97 menjadi 94 berkurang 3. Dari 94 menjadi 91 berkurang 3. Maka inilah yang disebut dengan pengurangan 3 ya nak. Jadi kalau dengan melihat urutan ini berarti urutan bilangan berikutnya angka berapa? Kita kurangilah 3 dari 91 menjadi 88. Begitu selanjutnya nanti nak. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah pola perkalian. Nah, pola perkalian ini juga bisa saja ada perkalian 3, perkalian 2, perkalian 4, perkalian 5 dan selanjutnya. Ya, nah contoh yang diberikan di sini adalah bilangan genap. Berarti dengan demikian bilangan genap itu adalah perkalian 2 ya. Karena bilangan genap itu kan 2, 4, 6, 8, 10. 2 itu didapat dari 2 kali 1. 4 itu 2 kali 2. 6 itu 2 kali 3 dan seterusnya ya nak. Oke. Kita lanjut, yang terakhir adalah pola perpangkatan. Nah, pangkat di sini boleh juga pangkat 2. Boleh juga pangkat 3. Nah, ini juga tadi sedikit sudah ibu singgung di barisan bilangan ya nak. Persegi berarti 1 pangkat 2, 1, 2 pangkat 2, 4, 3 pangkat 2, 9, dan seterusnya. Boleh juga nanti berpangkat 3, itulah yang bilangan kubik ya nak. Nah, demikian arahan ataupun penjelasan ibu terkait pokok bahasan kita pola barisan bilangan. Nah, harapan ibu, marilah nak untuk lebih memahami, sering-seringlah membaca buku atau men-searching atau mencari dari Google supaya kamu lebih memahami tentang materi apa yang diajarkan oleh gurumu. Demikian penjelasan ibu sampaikan kepada kita anak-anak ibu semuanya. Salam sehat. Sekian dan terima kasih.